barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita banyak-banyak kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada petang hari ini kembali kita diizinkan di rumah mengaji Azam ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita dan mengampuni dosa salah dan khilaf kita. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan juga semakin belajar kita, semakin dekat kita kepada agama yang telah diwariskannya kepada kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan yang kemarin tentang dalil-dalil dari as-sunnah tentang wajib untuk teguh memegang sunnah dan membuang jauh-jauh bid'ah atau non sunnah. Kemarin penulis hafizahullah menyebutkan dalil amma dalilu zalika minas sunnah nabawiyyah tsabitah, menyebutkan hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala an yang terkenal itu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menasihati mereka dengan nasihat yang sangat mendalam. Kemudian di dalam hadis itu beliau menyebutkan usikum bittaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk tetap bertakwa kepada Allah dan mau mendengar serta taat kepada pemimpin, wa in abdan habasyian, sekalipun hamba yang berasal dari Habasyah. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, karena siapapun yang hidup di antara kalian setelahku pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, oleh sebab itu untuk menghadapinya maka kalian mesti memegang teguh sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha, pegang erat-erat, wa 'addu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena segala yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Hadis sahih. Nah, kemudian beliau mengatakan wa an ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha
qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami sesuatu yang asalnya tidak masuk bagian daripadanya, fahuwa raddun, maka amalannya itu ditolak. Dari surah Imam Bukhari dan Muslim. Berkata Syekh, fadalla hadithuhu sallallahu alaihi wasallam, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan ala anna an-najata minal khilafi wal ikhtilaf innama yakunu bittiba'i sunnatihi, bahwa jalan selamat untuk menghindari khilaf dan ikhtilaf adalah hanya dengan mengikuti sunnahnya, wa sunnati ashabihi, dan sunnah para sahabatnya, la siyama sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin al-arba'ah, khususnya sunnah para khulafa yang mahdiyyin, yang diberi petunjuk, ar-rasyidin, yang mengikutinya, al-arba'ah, yaitu yang empat, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa qad hatha ala zalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyama hath dalla ala zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi benar-benar menghasung kita untuk mengikuti itu, seperti dalam sabdanya, tamassaku biha, berpegang teguh kepadanya, wa'addu 'alaiha bin nawajis, dan gigit dengan gigi geraham. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, thumma hazzarahum minal ihdathi fid dini ba'dal ikmal. Kemudian beliau mengingatkan, melarang mengada-ngada dalam agama setelah sempurnanya. Walittibah fihi bil hawa wa mailil qalbi, dan jangan mengikuti hawa dan kecenderungan hati. Wa bayyana lahum anna ma kana ala khilafis sunnah fa huwa bid'atu dhalalah, dan dia jelaskan kepada mereka bahwa segala sesuatu yang menyalahi sunnah maka dia adalah bid'atu dhalalah, wa huwa mardudun ala sahibihi, dan itu dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, thumma hadzarahum ashadd at-tahzir min muqalafati sunnatihi wa in kana li fadlin yubtagha aw li maslahatin tushtaha. Kemudian Nabi memperingatkan dengan keras, jangan sekali-kali menyalahi sunnahnya, wa in kana li fadlin yubtagha, sekalipun tujuan mencari fadilat yang diharapkan, aw li maslahatin tushtaha, atau ada kepentingan yang nak didapatkan, tetap tidak boleh menyalahi sunnahnya. Kama warada fi qissati ats-tsalatsati alladziina jaa'u ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat dalam kisah 3 orang yang datang ke rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alu an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi. Falamma ukhbiru biha taqalluha, ketika para istri Nabi memberitahukan tentang ibadah Nabi kepada mereka, taqalluha, mereka menganggap ibadah Nabi itu sedikit. Nah, faqala ba'dhum, sehingga salah satu sebagian mereka mengatakan, la atazawwajun nisa, ini saya tidak akan menikah, karena menikah itu mengurangi, menurut mereka. Kalau menurut kita
Mengurangi atau menambah? Hah? Menambah, alhamdulillah. Iya sih, menambah ibadah. Bahkan sebenarnya kita itu aja ibadahnya. Yang menonjol ya, Allah musta'an. Ya, jadi dia mengatakan ini menikah bisa mengurangi ibadah. Wa qala ba'dhum la akulul lahm. Saya tidak mau makan daging. Sebab makan daging berarti menikmati dunia. Wa qala ba'dhum la anamu ala firash. Saya tidak mau tidur di atas kasur. Balik ke pondok dulu. Jadi kami dulu di pondok tidak pakai kasur. Bantal pun tidak. Makanya bantalnya tangan. Bahkan bapola mau tolok-lolok. Subhanallah. Tapi setelah kita dewasa indah. Bayangkan kamar 4x4 isinya 14 orang. Peti di situ, kompor di situ, sapu di situ, kuali di situ, cek di situ, semua di situ. Sehingga kawan-kawan habis makan anduk awak dipakai itu alat tangan. Allah Ustaz. Nah, gitulah. Kalau tidur tuh kalau 14 tuh bayang tuh, 4x4 isinya 14 orang. Nah, anak-anak sekarang buat kamarnya 8 kali 8 kali apa semua? 8x7 ya, 8x7 itu isi 18 orang sempit katanya. 8x7, 18 orang. Awak 4x4 14 orang, lapang. Kalau tidur kalau nak berganti posisi tegak dulu baru bisa ganti posisi. Kau tak manjik ke kawan? Tapi untungnya tak perlu pakai selimut lagi sih. Allah Ustaz. Nah, jadi tak mau tidur pakai kasur. Apa sebab? Tidur pakai kasur kan empuk, sedap tidurnya nyak. Jadi dia tak mau tidur pakai kasur. Artinya ibarah atau bahasa tamsil bahwa dia akan solat malam terus. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkiran alaihim. Nabi mengatakan kepada mereka sambil mengingkari apa yang mereka niatkan itu. Ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Apabila ada orang yang mengatakan begini dan begini. Lakinni usalli wa anam. Tapi ingat, saya salat malam dan juga diselingi dengan tidur. Jazakallah. Wa asumu wa uftir. Ada puasa sunat, ada juga tidak puasanya. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah bukan dengan satu, dengan banyak wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku tidak termasuk golonganku. Jadi kalimatnya benci ya, bukan tidak mengamalkan. Sebagian mengucapkan faman lam ya'mal bi sunnati. Tidak. Lapas yang sahih bukan falam ya'mal. Tapi faman raghiba, siapa yang membenci. Kadang orang tidak mengamalkan tapi dia tidak membencinya. Dia ingin sekali untuk nikah lebih banyak. Tapi tidak tolok, tidak sanggup. Iya, tidak sanggup. Kasihan sama istri. Tidak sampai hati. Kerja Ustaz, tidak sampai hati. Alhamdulillah suami-suami Indonesia penyayang sama istri. Begitu kata Buya Hamka. Ya, jadi rasa sayangnya lebih dominan daripada rasa beraninya. Jadi kita ini bukan penakut, tapi istri kita yang lebih berani. Nah, alhamdulillah, untung kita penakut ya, atau untung istri kita lebih berani. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik. Jadi falaisa minni, yaitu man raibah, yang tidak menyukai. Adapun dia menyukai tetapi tidak mengamalkan, insyaallah tetap masuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahadzal hadis ini kata Syekh hujjatun fil bab.
ala man idda'a anna ziyadata fil ibadati ala ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu was salafus salih marghuban fihi bal huwa manhiyun anhu kama taqaddam. Ini menunjukkan hadis ini hujjah dalam bab terhadap orang yang mengklaim bahwa menambah ibadah lebih dari apa yang diamalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dan as-salafus salih itu dibolehkan atau dianjurkan. Bal huwa manhiyun anhu. Yang benar adalah dilarang. Dilarang. Waqad wasi'ana ma wasi'al qaumah wal qulubu tamallu wa takil. Apa yang mereka wasi'ana ma wasi'al qaum, harusnya kita menerima apa yang diterima oleh kaum itu, maksudnya para as-salaf. Mereka menerima apa yang menerima seperti yang diajarkan Nabi dan tidak mau menambah. Harusnya kita juga seperti itu. Walaupun menurut keinginan ada yang ingin kita buat yang kita anggap kebaikan, tetapi karena mereka tidak diajarkan seperti itu, maka mereka meninggalkannya. Seperti yang 3 orang tadi, dia punya kesanggupan lebih. Seperti juga Abdullah bin Amr bin Al-As, dia minta ke Nabi menamatkan Al-Quran setiap hari. Dan Nabi bilang paling cepat sekali 3 hari. Dia minta setiap hari. Dia ingin salat malam tanpa tidur, dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya sampai cerai dari bininya. Apa sebab? Sejak nikah tak ada singgung-singgung. Tak pernah dibuka selimut kau dia ni. Itu siapa nak lelaki macam tu? Sejak menikah tak dibuka-buka selimut tu. Faham? Tak faham saya? Perlu diajar dulu. Nah. Ya, kalau siang tudung nasi tak pernah dibuka-bukanya. Malam selimut tak pernah dibukanya. Apa saudara suami macam tu? Ini dia ngadu pada mertuanya, ayah Abdullah bin Amr. Akhirnya Abdullah bin ayah ngadu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ingatkan, inna li ahlika alaika haqqan wa inna li jasadika alaika haqqan. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa meninggalkan, ya kita harus bisa meninggalkan. Tidak mereka buat, ya kita tidak buat pula. Sebab apa? Mereka meninggalkan bukan karena malas, tapi karena memang itulah yang diinginkan. Lebih-lebih lagi, wal qulubu tamallu wa takal. Hati kita ini juga mudah bosan dan jenuh. Oleh sebab itu kalau dipaksakan, dia akan terpaksa dan cepat kalah. Fasa'atan wasa'a ala minhajis sunnah. Lebih baik sedikit-sedikit, ya, sesaat, tapi ala minhajis sunnah, tapi mengikuti jalan sunnah yang terang. Wa tariqatis salaf, dan mengikuti jalannya as-salaf. As-salaf ini alif lamnya alif lam lil ahdi zihni, artinya jenis tertentu dari orang terdahulu, bukan sembarang orang terdahulu. Dia sebagian kata asal dahulu salaf juga namanya, enggak. Makanya as-salaf itu disifati dengan as-salih, karena yang dimaksud adalah jenis tertentu, bukan orang yang dahulu saja. Asal hidup di zaman 3 abad pertama salaf enggak. Nah, secara bahasa iya, tetapi secara istilah alif lamnya sama dengan al-Islam. Agama kita apa? Al-Islam. Di KTP antum? Itulah salahnya Islam. Hilang alif lamnya. Makanya nak dibuat-buat orang Islam Nusantara itu gara-gara itu. Karena ada mudhafnya, mudhafun ilaihnya. Oleh sebab itu, tambah alif lam nanti. Agama saya al-Islam. Yaitu Islam yang sudah diajarkan Nabi. Bukan Islam yang menyamakan dengan agama lain. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kana yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda iftitahi khutbatihi aw khutabihi wa bad'i kalamihi. Sebagaimana Nabi sering memulai dengan itu setiap membuka khutbahnya dan memulai perkataannya. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah qala amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Selanjutnya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik hidayah adalah hidayahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diadakan. Wa kullu bid'atin dalalah, dan segala tiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Ibnu Mubarak, kemudian Ahmad dan Imam Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Wa takraru syai'i dalilun ala ahammiyatih. Berkata Syekh, mengulang-ulang sesuatu menunjukkan penting dan urgennya. Apa yang diulang-ulang Nabi? Jadi, fa innal khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu bid'atin dhalalah. Ini diulang sering oleh Nabi. Itu menandakan Nabi mengingatkan kita jangan sampai mengikuti selain hidayah beliau, dan jangan mengada-ngada. Sebab mengada-ngada itu adalah seburuk-buruk perkara, karena dia akan menyesatkan. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qallama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yushiru ila wujubi ittiba'i hadi wa yusni alaihi idh huwa al-hadyul masnun alladhi wasafa Allah subhanahu wa ta'ala sahibahu biqawli in huwa illa wahyun yuha illa wa yaqrinuhu bitahziri min muhdatsatil umur wal bid'i wal ahwa. وهذا دلالة على خطورة هذه البدع المحدثات فإنها إذا تجارت بالرجل لا تتركه إلا وهو مقلوب القلب أو مقلوب الفؤاد نسأل الله سبحانه السلامة والعافية. Nabi mengulang-ulang itu, sering mengulangnya, menunjukkan pentingnya pesan Nabi ini. Wa qallama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru ila wujubi ittiba'i hadi. Sedikit sekali Nabi apabila mengisyaratkan kepada wajib mengikuti petunjuknya. Wa yusni alaihi, dan memujinya. Iz huwal hadyul masnun, karena dialah hidayah yang disunatkan. Allazi wasafa Allah subhanahu wa ta'ala sahibu biqauli, di mana yang memiliki sunnah itu Nabi alaihi salatu wassalam disebut dengan in huwa illa wahyun yuha. Wa sunnah itu adalah wahyu yang diwahyukan. Illa wa yaqrinuhu bitahziri min muhdatsatil umur. Setiap menyebutkan ikut sunnah selalu diikutkan dengan peringatan mengikuti hal yang diada-adakan. Wal bidah wal ahwa, dan ingatkan juga dengan bid'ah dan hawa. Maksudnya adalah setiap Nabi hasung umat mengikuti sunnah selalu diikutkan dengan larangan mengikuti hawa. Hampir tak pernah kecuali digabungkan itu. Itu tandanya antara sunnah dengan bid'ah adalah berkawan. Hah? Tapi diingatkan bersama-sama. Hah? Kawan begini ya? Oh, berlawan begini. Masya Allah, tentu suka berlawan nampaknya. Jadi makanya antara ahli sunnah
dengan ahli non-sunnah, memang tidak pun dihasung, tidak dihasut pun mereka akan tetap berdiri di posisi berlawan. Tapi selalu ahli non-sunnah lebih garang, walaupun yang dituduh adalah ahli sunnah. Allah musta'an. Jadi Nabi SAW selalu ingatkan itu. Wa hadza dalalatun ala khuturi hadhil bid'ah muhdatsat. Ini bukti betapa bahayanya segala hal yang diadakan dan bid'ah itu. Fa innaha idza tajarrad birrajuli, sesungguhnya bid'ah itu, hawa itu, bila berjalan dengan seseorang, la tatrukuhu, tak mau dia tinggalkan. Kalau sudah biasa dia berjalan dengan bid'ah itu, payah meninggalkannya. Apa sebab? Orang ahli maksiat tahu dia buat maksiat, tapi ahli bid'ah dia menyatakan buat kebaikan. Buat kebaikan. Sebab cara nogam, salat tak boleh, selawat tak boleh, baca Quran tak boleh, sodo tak boleh. Itu semua tak boleh. Allah musta'an. Kan itu bahasanya. Semua tak boleh, baca Quran tak boleh, ziarah kubur tak boleh, pergi musajid tak boleh renyanya. Ibu-ibu katanya tak boleh ke masjid. Ya, semuanya diharamkan, semua diharamkan. Masya Allah. Begitulah. Nyati manyang semua tak boleh katanya. Nah, ada sebut tu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila orang sudah berjalan dengan bid'ah, susah dia meninggalkannya. Illa wa huwa maklumul qalb, kecuali hatinya sudah terluka, tergores olehnya. Atau maklumul fuad, atau terbalik hatinya. Nasallallahu as-salamatul afiyah. Kita berharap mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan memberikan afiat. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله.
ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد بارك على محمد الصلاة القائمة محمد Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan thumma bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi fadl ad-da'wati ila sunan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada umatnya keutamaan berdakwah kepada sunnah. Keutamaan mendakwahkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, wa thawabi ihya'iha wa bathiha bainan nas, dan keutamaan menghidupkan sunnah dan menebarkannya di kalangan masyarakat Nah, kemudian thumma bayyana lahum 'ala an-naqid min dhalik wizra man ibtada'a lin-nasi bid'ata su'in laysa 'alaihi min asy-syar'i dalil. Kemudian beliau juga menjelaskan lawan daripada itu. Lawan daripada itu yaitu dosa orang yang membuat bid'ah keburukan yang tidak ada dalilnya dari syariat. Wada'a ilaiha, kemudian dia menyuruhkannya. Fazakka naraha, lalu dia hidupkan apinya. Liyahsibahan nas diya'an, supaya orang mengira itu cahaya. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi yanqusa min ujurihim syai', wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi yanqusa min awzarihim syai'. Nah, dan siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnatan sayyi'ah, contoh yang sunnatan hasanah, yaitu sesuatu contoh yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya, min ghairi yanqusa min ujurim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang itu. Dia dapat pahala menunjukkan dan pahala orang yang mengerjakan tak berkurang. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang menunjukkan dalam Islam jalan yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengerjakannya, min ghairi yanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa orang yang mengerjakannya. Jadi dosa orang tuh dia dapat tapi tidak mengurangi dosa, makanya kan tidak akan sedih pula orang tuh karena bagian tidak dikurangi, bagiannya tidak dikurangi. Artinya kaum muslimin dan muslimat, kalau kita dakwahkan sunnah hasanah, maka dia akan dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Jadi oleh sebab itu jangan bakhil kita dengan ilmu yang diberikan. Walaupun kata Nabi, ballighu anni walau ayat. Mana tahu satu ayat itu yang membuat orang dapat hidayah. Sebab berapa banyak kaum muslimin dan muslimat orang kembali kepada ajaran Islam itu, ajaran sunnah Nabi SAW, karena mendengarkan satu kata dari sahabatnya. Lalu dia menjadi penyebab yang awalnya anti sunnah Nabi, sekarang menjadi pendukung dan fan berat kajian sunnah Nabi SAW.
wassalam, yang awalnya adalah pecinta bid'ah, akhirnya berubah menjadi pecinta sunnah. Dan berbahagialah yang menjadi penyebab itu, mendapatkan pahalanya selalu. Dan itu dah MLM yang halal itu. MLM yang halal, tidak ada khilafnya. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi semakin banyak bonusnya. Nah, dan bonusnya bonus halal. Ma'asyiral kiram. Ini hadis oleh sebagian dijadikan alasan bahwa Nabi menyuruh kita bikin bid'ah sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Sebab menurut beliau ini sunnah hasanah, maknanya adalah sunnah secara bahasa adalah jalan yang baru ditempuh. Jadi Nabi sendiri menyuruh kita buat jalan-jalan baru, jalan-jalan baru yang baik. Jelas? Sebab apalagi kalimatnya nakira, sunnatan. Dan nakira maknanya umum, tapi dia lupa Nabi menyebutnya sunnatan hasanah. Kalau nakira mausufah, nakira yang sudah ada naatnya, tidak lagi umum. Tapi biarlah, saya pandai nahu dia kan, jadi awak belajar juga lah nahu dengan dia. Nah, tapi kalau nakira mausufa bahia makhsusah, maka Nabi SAW katakan sunnatan hasanah. Yang kedua sunnatan sayyi'ah, berarti jalan baru yang baik. Yang kedua jalan yang buruk. Menurut tuan-tuan, yang dimaksud di sini sunnah menurut bahasa atau sunnah menurut istilah? Kenapa? Apa tahu maknanya? Sunnah menurut bahasa artinya digunakan untuk sunnah Nabi dan sunnah selain Nabi. Itu namanya sunnah secara bahasa. Tapi kalau menurut syariat istilah, yang dimaksud adalah sunnah Nabi saja. Nah, sekarang yang dimaksud dalam hadis ini sunnah menurut bahasa atau sunnah menurut syariat? Syariat. Berarti yang dimaksud sunnah Nabi. Berarti ada sunnah Nabi yang buruk. Ada sunnah Nabi yang buruk. Terus ini bilangnya sunnah sayyi'ah. Nah, ragu lagi. Ini yang dimaksud adalah sunnah secara bahasa, bukan sunnah secara istilah. Sebab sunnah Nabi tidak boleh disebut dengan sunnah sayyi'ah. Kalau antum sudah sebut sunnah Nabi sunnatan sayyi'ah, nanti masuk ke hadis tadi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnah, namanya sunnah buruk, tentu kita tidak suka. Makanya di sini ya syekhana, ya kiai, yang dimaksud adalah sunnah secara bahasa. Maka sunnah secara bahasa sama dengan bid'ah secara bahasa, dibagi dua. Gitu aja Pak ya. Tidak ada dupan nggak ada, dunam nggak juga, dibagi dua. Tidak mungkin pula bagi 20 ya. Jadi sunnah dan bid'ah secara bahasa memang dibagi dua. Tetapi kalau sunnah secara syar'i tidak dibagi kecuali satu, yaitu sunnah hasanah. Sebagaimana bid'ah secara syar'i tidak dibagi kecuali satu, yaitu bid'ah jayyidah, bid'ah dhalalah. Jelas ya? Makanya yang seperti kemarin kita bacakan dari Ibnu Hajar rahimahullah, kan selalu Ibnu Hajar yang jadi tempat bersandar kan. Ibnu Hajar sendiri tidak mau, jadi salah kalian salah kalian. Jadi Ibnu Hajar mengatakan
Al-bid'atu fil urfi syar'i mazmumatun. Bid'ah menurut kebiasaan syariat adalah tercela. Bi khilafil lughah, berbeda dengan bid'ah dalam bahasa. Fa inna kulla syai'in uhditha ala ghairi mithalin yusamma bid'atan. Karena segala sesuatu yang diada-adakan tanpa contoh terdahulu dinamakan bid'ah menurut bahasa. Taib. Sawa'un kana mahmudan au mazmuman. Baik dipuji maupun dicela. Itu namanya menurut bahasa. Nah, ini Fathul Bari juz 13 253. Kemudian beliau mengatakan juga di juz 13 278, fayashmalu lughatan ma yuhmadu wa yuzam. Maka bid'ah itu secara bahasa mengandung yang dipuji dan yang dicela. Berarti yang dipuji bid'ah hasanah, yang dicela bid'ah yang dicela mazmumah atau dalalah. Wa yakhtassu fi urfi ahli syara' bima yuzam. Sedangkan menurut pemakaian syariat khusus untuk yang dicela. Jadi bid'ah yang dibagi dua menurut Ibnu Hajar itu adalah bid'ah menurut bahasa. Nah, wa huwa qaul Ibnu Hajar Al-Haythami aidan. Itu juga yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Fatwa Makkiyah di halaman 280. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah, ini bahaya tentang orang yang berbuat bid'ah itu, innal ladzi yuhditsul bid'ata, orang yang mengada-gadakan bid'ah, yatahawanu biha li khiffati amri fi awalil amri, dia merasa ringan pada awalnya dia menganggap itu sesuatu yang ringan, wala yash'uru bima yatarattabu 'alaiha minal mafsadah, dan dia tidak menyadari apa kerusakan yang timbul oleh bid'ah yang mereka sebut hasanah itu. Coba lihat mafsadahnya. Asal datang bulan Rabiul Awal, umat Islam sibuk berbantah, saling fitnah. Itu boleh gambar-gambar ustadz dulu ya, macam-macam dulu. Ya, ada yang macam karikatur, ada yang meme dan sebagainya, dengan tuduhan-tuduhan yang auzubillah. Kadang-kadang juga melanggar undang-undang IT. Ya, hati-hati ya, tentu jangan sembarang buat-buat. Ya, kalau seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlus sunnah yubayyinuna al-batil bil adli wal insaf, dengan adil dan insaf, tidak zalim. Wa amma ahlul bid'ah wal ahwa yahkumuna bil jahli wal zulmi, dengan kejahilan dan kezaliman. Ya, seperti mereka bilang tidak pandai baca kitab dudanya. Ya, nyawit tidak pandai baca kitab, tak pandai tenda, tidak pandai nahu sarap ni. Lucu lah dulu Buya Hamka semasa belajar di Moka, cik buku bocornya. Setelah pulang ke Indonesia banyak buku dibaca. Gimana banyak buku di Arab tu di Indonesia? Saya buat mana yang banyak buku di Indonesia bodoh di Arab? Serius lah, serius. Nah, so asal-asal aja lah payahnya bu itu. Tapi begitulah. Jadi seolah-olah orang tu tidak punya mata untuk memandang. Allah musta'an. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam mensyarah hadis man ahdatsa
Ini hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun juga jadi dalil untuk boleh bid'ah sana oleh sebagian. Tapi memang di abad ikolah doanya dulu tidak ada. Ya. Dikatakannya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kalau bukan masalah agama diterima, kalau bukan masalah agama ditolak bid'ahnya. Tapi kalau masuk asal agama diterima. Aku lebih dah mati kas yang dilopok dia bang. Tidak bisa didebat juga lah yang seperti ini lope lah. Paham sih? Di babian je lah tak bisa lah, tak bisa ditogur lah. Tak bisa itu codiok tak boleh diajar. Codiok tak boleh dikuin. Codiok tak boleh dikuin, bongak tak boleh diajar. Itu model. Iya, sebanyak ini ulama mengatakan bahwa itu hadis tentang larangan bid'ah. Dia menjadikannya sebagai hadis untuk memperbuat bid'ah. Sama dengan hadis tadi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Nabi menyuruh kita banyak-banyak buat bid'ah hasanah. Dia lupa bahwa di sini maknanya adalah makna bahasa, bukan makna istilah. Yang kedua dia bilang kan nakira. Dia bilang nakira mausufah. Nakira yang sudah diberi sifat itu makhsusah. Jelas ya? Tak jalir Ustaz, belajar dulu. Nah, ini kami kalau sampai tak pandai nahu tu ini. Asal lapai ke Arab tak pandai nahu. Tapi kalau tetap di Indonesia belajar pandai bahasa Arab. Jadi belajar selama kau tak pakai bahasa Arab, bahasa Aju di Madinah. Mana Jawa sejawa, bahasa Aju, Seminang. Lucu kadang subhanallah. Tapi begitulah. Allah musta'an untuk mengelabui orang awam. Pokok sopo tamat Madinah tak pandai bahasa Arab. Tapi kalau dia tamat pesantren Jawa ahli bahasa Arab. Allah musta'an. Tak apa juga tak masalah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Imam Nawawi mengatakan mensyarah hadis tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad wa hadzal haditsu qa'idatun 'azimah. Ini hadis adalah kaedah yang sangat besar min qawaidil Islam, dari kaedah Islam, wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk jawami'ul kalimnya Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu sarihun bi raddi kullil bid'ah wal mukhtara'at. Ini hadis sharih, terang sekali menolak semua bid'ah dan hal-hal yang diada-adakan. Nah, kawan lamanya dalil untuk membuat bid'ah. Pembian je lopi je lah apa nyinyah lah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Ini hadis ini menjelaskan hadis pertama tadi. Siapa yang mendakwahkan kepada petunjuk, huda siapa tentunya? Huda Nabi alaihi salatu wassalam. Kana lahu minal ajri, dia dapat pahala mithla atau mithlu ujuri man tabi'ah, seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurim syai'an, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin, siapa yang menyeru kepada kesesatan tentu yang selain hidayah Nabi alaihi salatu wassalam, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ah, maka dia menanggung dosa dan dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu bidzalika min athamihim syai'an, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim dan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Wa qala li Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun na'am. Andainya Allah memberikan hidayah melaluimu seorang laki-laki atau seseorang, itu lebih baik bagimu dari mendapatkan unta merah. Unta merah itu adalah unta
kendaraan mewahnya orang pada waktu itu. Kalau sampai sekarang kabarnya mahalnya juga seperti Mercedes harganya. Mercedes berapa cik? Tidak ada yang tahu, alhamdulillah. Berarti tidak ada yang berminat di sini. Syukurlah. Nah, fa in qala qailun, kalau ada yang berkata, fa ina dalailu zalika min sunnatil ashab was salafil akhyaril kiram. Mana dalilnya dari sunnahnya para sahabat dan as-salafus salih. Qila lahu, nam, dikatakan kepadanya, kana Umar al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, Umar al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, asdaqul qili qilullah, sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah. Wa inna ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hidayah adalah hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarral umur muhdatsatuha, dan sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah yang diadakan. Ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, ingat seluruh yang diadakan itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dalalatin finnar, dan seluruh kesesatan itu masuk neraka. Terus di mana kalimat ni'matil bid'atu hadhihi? Ya, kalau ini perkataan Umar, ini perkataan Umar. Di sini jelas Umar mengatakan semua yang diada-adakan adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat. Kita tengok di mana riwayatnya ini. Masya? Dikatakan oleh Ibnu Waddah dalam Al-Bidah wan Nahyu anha halaman 59 dengan sanad yang hasan. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya'idhu ashiyata kulli khamis fayazkur nahwa qawli Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud setiap ceramah di petang Kamis, ini macam kita sekarang ya, setiap Kamis, tapi sekali dua. Itu aja bedanya. Dia setiap Kamis, kita sekali dua pekan. Nah, mengingatkan, memberikan kajian dan menyebut seumpama perkataan Umar bin Khattab tadi, yaitu asdaqul qila qilullah wa inna ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa ala wa inna kulla bid'atin muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam As-Sahih. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, ausyaka qailun minan nasi yaqul, hampir saja orang mengatakan, atau ada orang yang mengatakan, qad qara'tul Qur'an, saya telah membaca Al-Quran, wala aran nas yatba'uni yattabi'uni, tapi saya tidak melihat orang mengikutiku. Ma hum bimuttabi'i hatta abtadi lahum ghairah, mereka tak akan mengikutiku sampai aku membuat bid'ah selain yang dalam Al-Quran. Fa iyyakum wa mabtudi', hati-hati jangan berbuat bid'ah. Fa inna kulla mabtudi'a dalalah, karena segala yang bid'ah itu sesat. Ini perkataan siapa tadi? Siapa? Mu'adz ibn Jabal. Afqahu a'lamun nasi bil halali wal haram. Mu'adz, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang paling ahli halal dan haram di antara sahabat adalah Mu'adz. Dia melarang perbuatan mengada-ngada, karena orang melihat kalau tidak ikut bid'ah nanti tidak ada yang mengikuti kita. Tapi kalau lagi ikut bid'ah banyak yang mengikuti. Kan banyak orang mengaku ini memang dalam kitab ini bid'ah mungkarah, kalau diperangi berpahala, sah. Cuman kalau kita perangi, kita diperangi oleh
masyarakat. Dah. Inilah ini yang diingatkan oleh Muaz ibn Jabal itu. Lah, gue beda awan tak diikut-ikuti orang doanya. Akhirnya terpaksa buat acara baru. Karena memang manusia itu suka yang baru-baru. Sah? Nah, oleh sebab itu maka kata Muaz, jangan dibuat. Karena sesungguhnya setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah dari beberapa jalan, dari Az-Zuhri, dari Abi Idris Al-Khawlani, dari Yazid bin Umairah an Muaz ibn Jabal, dan sanadnya adalah sahih. Capek tuan-tuan? Kalau wanita berhenti kita, ya, tidak boleh dipaksakan. Nah, kita bansurnya panjang lagi, masih panjang lagi, insyaallah taala. Kita cukup sampai sini dulu ya. Tidak mau diselesaikan juga? Lumayan, ada 3 halaman lagi. Tidak, bukan 3, 1, 2, berarti 4 ya, 5, 6. Yang selesai tadi 2 halaman. Baik, kita cukuplah sampai di sini dulu. Dah tadi 4 halaman, masya Allah. Cepat malam nih, tidak cepat. Baik, kita cukupkan dengan perkataan Muaz ibn Jabal. Nanti kita sambung insyaallah dengan perkataan Ubay bin Ka'ab dan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.